Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mas Maria Garis Santuri, Vision Simpan Lahan. saya sendiri Gantiasa Pemerintah Tama Sekian adalah Maharani. Saya Anikul Sidarada dari kelas 05 SHKR 0415 Universitas Pemula yang akan mempresentasikan materi dari Sistem Informasi Manajemen kategori e-commerce. Halo guys, jadi di video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul kategorisasi e-commerce, di mana untuk memenuhi nilai tugas yang diberikan dosen Ibu Setianingsi SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di Universitas Pemulang, tepatnya di kelas 05 Saki 015. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu dapat diartikan juga sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi yang menghubungkan antar perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, pertukaran atau penjualan barang servis, dan informasi secara elektronik. Jenis-jenis transaksi e-commerce yang pertama business to business B2B, business to consumer B2C, consumer to business C2B, yang keempat business to administration B2A, yang kelima consumer to administration C2A, online to offline O2O. Untuk jenis transaksi yang pertama yaitu business to business. Business to business merupakan segala jenis transaksi barang elektronik yang dilakukan oleh produsen, distributor, dan pedagang tradisional. Untuk seperti ini, transaksi seperti ini seperti yang ada di Electronic City. Untuk jenis transaksi yang kedua yaitu business to consumer. Business to consumer merupakan segala jenis transaksi e-commerce dari produsen kepada konsumen akhir. Pada saat ini sedang marak di Indonesia yaitu dengan berbagai platform yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu consumer to consumer atau biasa disingkat C2C, yaitu suatu model bisnis di mana setiap pelanggan dapat berdagang satu sama lain dalam lingkungan online. C2C meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antara konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi.
contoh dari C2C yaitu Bukalapak, Bibli, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Adapun kekurangan dari C2C ini yaitu kurangnya kontrol kualitas dan jaminan pembayaran. Namun demikian, mulai ada sedikit dukungan dari transaksi kartu kredit. Meskipun demikian, kemunculan PayPal dan pembayaran lainnya selama bertahun-tahun telah membantu menyederhanakan pembayaran. Selanjutnya yaitu consumer to business atau biasa disingkat C2B, yaitu jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya, di mana suatu individu besar menghadirkan produk atau layanan jasa mereka pada perusahaan yang tengah membutuhkan. Nah, contoh dari C2B ini atau consumer to business yaitu Google AdSense dan juga istockfoto.com, di mana layanan websitenya menyediakan foto, gambar, elemen atau untuk kebutuhan desain, dan medianya bebas royalti atau gratis. Business to Administration atau B2A mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Kita dapat lihat contohnya di www.pajak.go.id atau bisa juga kita lihat di www.allianz.com. Consumer to Administration atau C2A meliputi transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contohnya yaitu ada pendidikan, jam sostek, pajak, dan kesehatan. Jenis transaksi e-commerce selanjutnya yaitu online to offline atau biasa disebut O2O. Nah, jenis e-commerce ini merupakan jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari aliran online untuk toko fisik. Contohnya, sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah. Namun, dengan menggunakan layanan O2O ini yang disediakan perusahaan seperti Group Inch, pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline menjadi online. Contohnya itu ada Matahari dengan mataharimall.com, Indomaret dengan klik Indomaret, dan Alfamart dengan Alfacart-nya. Terdapat beberapa manfaat dari e-commerce. Yang pertama itu jangkauan pasar yang luas, yang kedua mengurangi infrastruktur, yang ketiga anggaran pengeluaran berkurang dan tentunya harganya terjangkau. Sekian presentasi dari kelompok A terkait materi sistem informasi manajemen. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.